Bab 1806. Zeke mulai menyesal membiarkan pria bertopeng itu pergi saat itu. Saya akan membunuhnya jika saya tahu tentang kejahatannya yang sebenarnya. Sekarang, saya hanya berharap dia akan kembali untuk Sarira. Dengan itu menandai berakhirnya masalah di kementerian. Seperti yang dijanjikan, Zeke membawa Missy dan Lacey ke KFC terdekat. Sementara Missy melahap burger ayamnya, Zeke tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ratusan ribu mata-mata mempertaruhkan leher mereka di luar sana untukku saat ini. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka sementara aku menghabiskan waktu bersama keluargaku. Mereka bahkan tidak memiliki identitas yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Ini tidak adil bagi mereka. Ini tidak adil bagi mereka yang mau dan telah mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa. Zeke mulai memiliki ide untuk memodifikasi sistem mata-mata. Sampai saat ini, mata-mata harus bekerja sampai hari mereka mati. Sejak saat mereka menjadi mata-mata, mereka harus hidup dengan identitas lain sebagai kedok. Kecuali jika Marsekal Agung sendiri yang memberi perintah, mereka tidak boleh mengungkapkan diri mereka sendiri. Zeke ingin mengubahnya menjadi siklus 5 tahun. Sederhananya, dia akan mengganti mata-mata setiap 5 tahun. Tepat ketika dia mulai membuat sketsa kasar dari rencana itu, seseorang membuka pintu restoran dan masuklah seorang pria kekar. Turun. Tidak ada yang bergerak. Pria kekar itu menggonggong. Para pengunjung terkejut dengan ancaman itu. Beberapa teriakan dan teriakan terjadi, tetapi kebanyakan dari mereka dengan cepat meletakkan tangan di atas kepala dan berjongkok. Missy juga ketakutan, dan dia menjatuhkan burgernya karena itu. Zeke secara refleks menarik Missy dan Lacey ke belakangnya agar mereka tidak terluka secara tidak sengaja. Tepat setelah penjahat masuk, pasukan mengepung restoran. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Ares. Tepat ketika Ares hendak masuk dan menghentikan pria itu melakukan apapun, penjahat itu meraung, "Tahan di sana. Jangan berani-beraninya menggerakkan otot. Ambil satu langkah lagi dan aku akan membunuh salah satu warga sipil dengan benar. Di sini." Tidak punya pilihan, Ares berhenti. Namun, dia berteriak, "Keluar dan menyerah, Hector. Anda tidak punya tempat untuk lari. Kami telah Anda dikelilingi. Perlawanan lebih lanjut hanya akan merugikan Anda, jadi hentikan omong kosong ini sekarang juga. Ini peringatan terakhirmu." Pria kekar itu mengutuk, "Persetan, Pak Tua. Bagaimanapun juga, Anda akan membunuh saya. Karena ini adalah hore terakhir saya, mengapa saya tidak membuat pesta? Hector Lester, akan mati dengan caraku sendiri. Bukan milikmu. Hector Lester. Itu salah satu pengkhianat yang kau katakan padaku. Dari semua tempat yang bisa dia kunjungi, dia hanya harus datang ke sini." Secara alami, Zeke akan membunuhnya saat itu juga. Karena itu, dia perlahan pergi ke Hector. Ketika Hector melihat Zeke menghampirinya, itu membuatnya gugup. Berhenti di sana kamu. Letakkan tanganmu di atas kepalamu dan turun. Aku akan membunuhmu jika tidak." Zeke mengabaikan ancaman Hector dan melanjutkan. "Demon bintang B ini." Pemecatan Zeke yang disengaja membuat Hector marah. "Aku memberimu peringatan, tapi kamu menepisnya. Baiklah, kalau begitu, aku akan membunuhmu." Hector berlari ke arah Zeke seperti mobil yang melaju dengan kecepatan penuh. Angin kencang mulai bertiup melintasi restoran dari gerakan maniaknya. Zeke menghentikan langkahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di sana ketika Hector menabraknya seperti truk. Dengan ledakan keras, Hector menabrak Zeke. Yang terjadi selanjutnya adalah bunyi yang memekakkan telinga dan memuakkan. Semua pelanggan melihat ke atas dengan ketakutan. Dilihat dari suaranya saja, mereka mengira Zeke sudah mati atau lumpuh akibat benturan itu. Namun, apa yang mereka lihat mengguncang mereka sampai ke inti mereka. Zeke masih berdiri di tempat yang sama, tapi dia tidak mengalami luka sama sekali. Di sisi lain, pria kekar dikirim terbang mundur. Dia sudah berbaring di lantai, seluruh tubuhnya kejang kesakitan. Dadanya ambruk karena beberapa tulang rusuknya patah. Astaga T. Apakah orang itu baru saja menggunakan heavy discharge pada penjahatnya? Pada saat yang sama, Ares dengan cepat masuk dan menaklukkan Hector dengan mudah. Sesaat kemudian, dia berlutut di depan Zeke. "Sangat menyesal telah mengganggu waktu Anda bersama keluarga, Tuan. Tersangka melarikan diri dan hampir melukai warga sipil karena ketidakmampuan saya. Perilaku saya ini pantas dihukum." Zeke melambai padanya. "Tidak masalah. Bawa pergi tersangka Ares."
Ya Pak. Ares membawa Hector dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, kerumunan meledak dalam sorak-sorai dan berlutut di depan Zeke saat mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan penyembahan mereka, meskipun kata-kata mereka sedikit campur aduk. Ya Tuhan, itu Marsekal Agung. Marsekal Agung. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya aku berdiri begitu dekat dengan Marsekal Agung. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat Anda, oh Marsekal Agung. Merupakan suatu kehormatan untuk berlutut di depan Anda. Bisakah Anda memberi saya tanda tangan, Tuan? Bab 1808. Namun, suara suci tanpa tubuh tiba-tiba berkata, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Biarkan orang mati beristirahat dengan tenang, dan semoga Anda menemukan kedamaian dengan diri Anda sendiri. Suara itu terdengar seperti datang dari surga, tetapi pada saat yang sama, itu menggelegar tepat di samping Zeke. Nah, ini aneh. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa suara itu berbicara kepadanya. Dia memikirkannya. Pada akhirnya, Zeke memutuskan untuk melihat lebih dalam masalah ini. Beberapa saat kemudian, dia menemukan dari mana suara itu berasal. Seorang biksu tua dengan alis putih dan janggut putih sedang memancing di tepi sungai dengan tenang. Dia tampak tenang dan puas dengan dirinya sendiri seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggunya. Untuk beberapa alasan, Zeke berpikir biarawan itu tampak semakin akrab. Sepertinya aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Zeke berbicara lebih dulu, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya, old-timer? Biksu tua itu mengangguk. Itu yang kita lakukan, anak muda. Itulah yang kita lakukan. Zeke bertanya lagi, di mana kita pernah bertemu sebelumnya? Biksu tua itu memberinya senyum samar. Kau akan segera mengetahuinya, anak muda. Zeke berkata, aku mendengar seseorang berkata debu menjadi debu, abu menjadi abu sebelumnya. Apakah itu kamu? Biksu tua itu mengangguk. Zeke bertanya, apa artinya itu? Beku tua itu menjawab, seperti yang kamu dengar. Debu harus dibiarkan sendiri, bebas berterbangan di udara, sedangkan abu orang mati harus ditebarkan ke seluruh bumi, sehingga jiwa mereka dapat beristirahat dengan tenang. Itulah yang saya coba katakan. Anda bukan dari dunia ini, anak muda. Keberadaan Anda tidak logis dan paradoks. Mari kita pergi, anak muda. Saya akan membawa Anda ke tempat yang seharusnya Anda miliki. Zeke mengerutkan kening. Apakah Anda gila, orang tua? Jika saya tidak pantas berada di sini, lalu menurut Anda di mana saya berada? Satu kata omong kosong lagi dari Anda dan saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Zeke memutuskan untuk mengabaikan orang tua gila itu dan hendak pergi, tetapi biksu tua itu menghentikannya. Tunggu, anak muda. Perhatikan nasihatku. Kamu tidak cocok lagi berada di dunia ini. Dengan tinggal di sini, kamu hanya akan mengganggu keseimbangannya. Aku di sini atas perintah untuk membawamu ke dunia kami, tempat kamu seharusnya berada. Zeke tertawa miris. Begitukah? Kalau begitu, beritahu saya, orang tua, di mana hak saya? Biksu tua itu menunjuk ke tanah. Tentu saja. Penghinaan. Zeke sangat marah. Kamu baru saja menghina Marsekal Agung. Apakah kamu tahu hukuman apa yang menantimu, Pak Tua? Biksu tua itu dengan cepat berkata, itu hanya gelarmu di dunia fana. Kamu hanyalah jiwa yang tersesat di dunia bawah. Selain itu, aku tidak menghinamu. Itu adalah kebenaran. Sejujurnya, kamu sudah mati. Zeke menggeram. Kamu seharusnya bersukacita karena Alpasuicides kuatku tidak ada di sini bersamaku. Jika ya, kamu akan dimutilasi hanya karena apa yang kamu katakan kepadaku. Biksu tua itu tersenyum pahit. Aku tahu kau tidak akan mempercayaiku, Great Marshal. Tapi aku punya bukti. Ikutlah denganku. Biksu tua itu bangkit dan berjalan sekitar 50 meter ke timur. Cahaya di sana redup, tapi Zeke bisa melihat bentuk makam di sana. Lebih mengejutkan, bagaimanapun, adalah kata-kata yang terukir di batu nisan. Disinilah letak Zeke Williams, Marsekal Agung. Tunggu, ini kuburanku. Apakah orang tua ini yang membuat ini? Api kemarahan berkobar di mata Zeke. Kau membuat makam palsu ini hanya untuk menipuku. Harus kukatakan, itu komitmen, Pak Tua. Kau baru saja memberiku alasan lain untuk membunuhmu. Biksu tua itu menjawab, jika kamu masih tidak percaya padaku, silakan buka makam itu dan lihat apakah tubuhmu yang terbaring di peti mati. Zeke menjawab dengan dingin, jika bukan tubuhku di sana, itu akan menjadi milikmu selanjutnya.
Dia melepaskan energinya untuk membuka kubur dan meledakkan setengah penutup peti mati. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia harus melakukan pengambilan ganda, dan kakinya berubah menjadi jeli. Itu benar. Itu adalah tubuh saya di sana. Saya mati. Kapan itu terjadi? Mustahil. Ini tidak mungkin benar. Ikuti aku, anak muda. Janganlah kita berlama-lama lagi, kata biksu tua itu lagi. Kesal. Zeke kehilangan ketenangannya, dan amarah mengambil alih. Dia membentuk energinya menjadi pedang Raja Naga dan memotong biksu itu menjadi dua. Namun, biarawan itu bahkan tidak berdarah. Faktanya, dia perlahan sembuh, dan sesaat kemudian, seolah-olah luka itu tidak pernah ada. Bab 1809. Marsekal Agung, kamu dan aku hanyalah hantu sekarang. Kita tidak bisa mati lagi. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kebenaran ada di depan matamu sendiri. Diam, kau bajingan. Zeke meraung. Ini mimpi. Harus. Saya Marsekal Agung. Saya tidak bisa mati seperti ini. Fortuna membutuhkan saya untuk mendukungnya. Saya adalah figur pujaan rakyat. Pilar emosional mereka. Istri dan anak saya membutuhkanku untuk melindungi mereka. Prajuritku masih membutuhkanku untuk memerintah mereka. Aku tidak bisa mati begitu saja. Biksu tua itu hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Zeke menjebaknya menggunakan energinya, dan biksu itu bahkan tidak bisa menggerakkan sehelai rambut pun. Zeke berlari sepanjang perjalanan kembali ke pelayanan dan kembali ke tempat tidur lagi. Ini tidak lain hanyalah mimpi. Yang harus saya lakukan adalah bangun. Itu saja. Semuanya akan baik-baik saja, dia terus mengatakan itu pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tertidur. Tak lama, dia mendengar suara ayam berkokok di kejauhan. Zeke dengan cepat membuka matanya. Matahari bersinar hangat, dan angin sepoi-sepoi hari itu. Semuanya baik-baik saja dan keren sekali lagi setelah dia bangun dari mimpi buruk itu. Dia menyentuh dirinya sendiri sejenak. Ketika dia menyadari bahwa jantungnya masih memompa dan dia masih bernafas, dia menghela nafas lega. Aku masih hidup. Tapi itu adalah malam yang aneh. Kenapa aku punya mimpi aneh itu? Tepat ketika dia berpikir semuanya baik-baik saja. Dia mendengar seseorang menangis di luar kamarnya. Dia mengerutkan kening. Siapa yang menangis pagi-pagi begini? Ketika dia pergi untuk melihat siapa yang menangis, dia menyadari bahwa prosesi pemakaman sedang berlangsung. Ribuan orang mengenakan jas hitam dan menangis keras saat mereka bergerak maju dengan langkah lambat dan muram. Semua mata-mata di utara juga ada di sana, termasuk Sawyer dan saudara-saudaranya. Jantung Zeke berdetak kencang. Siapa yang mati kali ini? Dia dengan cepat menghentikan Sawyer. Sawyer, untuk siapa pemakaman ini? Siapa yang meninggal? Namun, Sawyer bahkan tidak memandangnya, apalagi menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menangis dalam diam saat dia mengikuti prosesi ke depan. Penggergaji. Zeke berteriak keras, tetapi Sawyer masih tidak menjawabnya. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengar Zeke. Hah? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa Sawyer tidak mengatakan apa-apa? Kenapa dia bahkan tidak melihatku? Tunggu, mungkinkah? Sebuah pikiran menakutkan muncul di kepala Zeke. Dia dengan cepat pergi ke depan dalam prosesi, dan semakin jauh dia pergi, semakin banyak wajah yang dia lihat. Ares ada di sana, bersama dengan Soul Wolf, Killer Wolf, Alfred, dan Nameles. Selain itu, bahkan Lacey dan Missy juga ada di sana. Mereka semua meneriakkan nama yang sama, hidup Marsekal Agung, Zeke Williams. Mata Lacey dan Missy merah dan bengkak karena menangis. Missy memegang foto Zeke, berteriak, "Ayah. Aku tidak ingin kau mati, ayah. Aku menginginkanmu, ayah. Aku ingin bertemu denganmu sekarang." Keputusasaan memenuhi Zeke ketika dia melihat adegan itu, dan dia patah hati. Biksu tua itu benar. Aku mati. Tapi kenapa? Mengapa? Bagaimana ini terjadi? Zeke ingin memeluk Missy dan memberitahunya bahwa dia selalu ada di sana, tetapi dia melewatinya seperti hantu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton saat mereka menangis untuknya. Ini adalah mimpi. Itu harus. Ini masih mimpi. Aku pasti masih bermimpi. Zeke mengatakan itu pada dirinya sendiri, tetapi dia tahu dia hanya berbohong pada dirinya sendiri pada saat itu. Dia mengikuti arak-arakan itu sampai mereka tiba di tepi sungai.
Itu adalah tempat yang sama di mana dia bertemu dengan biksu tua malam sebelumnya. Makamnya berdiri sendirian di samping sungai, tetapi makamnya sudah terbuka berkat dia. Karena itu, jenazahnya terkena unsur-unsur. Ketika anak buahnya melihat apa yang terjadi, mereka menjadi marah, sementara keluarganya berlutut di samping kuburan dan menangis lebih keras. Pada saat yang sama, biksu tua itu muncul kembali. Ikutlah denganku sekarang, anak muda. Jangan berlama-lama lagi. Aku melepaskanmu tadi malam karena aku menunjukkan belas kasihan. Zeke menatapnya dengan dingin. Kau adalah panitia penyambutan, Pak Tua. Kau tidak pantas untukku. Katakan pada Hades untuk datang sendiri, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk pergi bersamanya. Biksu tua itu berkata, ya, tetapi saya sendiri sudah cukup, Marsekal Agung. Anda mungkin kuat, tetapi Anda hanyalah jiwa biasa di dunia bawah. Anda tidak cukup layak untuk berada di hadapan Lord Hades. Bab 1810. Zeke tiba-tiba menyerang biksu itu dengan energinya dan menghancurkan lelaki tua itu. Kali ini, lelaki tua itu membutuhkan waktu lama untuk akhirnya menyembuhkan dirinya sendiri. Apa artinya ini, Great Marshal? Dia bertanya dengan marah. Zeke menjawab, saya harus memberi Anda alat peraga untuk membuat rencana ini, Pak Tua. Jika saya benar-benar percaya bahwa saya sudah mati, maka saya akan benar-benar mati di dunia nyata, bukan? Atau setidaknya aku akan tertidur abadi. Namun sayang mimpi yang kamu buat memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Itu terlalu palsu untuk kupercayai. Amitabha, biksu tua itu membacakan sebuah sutra. Kamu berbohong pada dirimu sendiri, Marsekal Agung. Kamu tahu ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan buktinya ada di puding. Lagi pula, para biksu tidak akan pernah berbohong. Aku bisa mengerti perasaanmu, Marsekal besar, tapi kamu bisa tidak menyelesaikan apapun dengan berlari. Zeke bertanya, kau bilang ini kenyataan. Baiklah kalau begitu. Apa penyebab kematianku? Jawab aku. Biksu tua itu menjawab, saya percaya Anda masih ingat Hector Lester, kan? Dia melukai energi mental Anda pada hari itu. Itu bukan cedera serius, dan Anda akan baik-baik saja jika Anda sembuh tepat waktu. Namun, alih-alih melakukan itu, kamu pergi tidur. Karena itu, kamu kehilangan terlalu banyak energi, dan pada akhirnya jiwamu memudar. Zeke membalas, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku punya Fortuna sendiri yang melindungiku. Setiap kali aku dalam bahaya, itu akan muncul dengan sendirinya dan membuatku tetap aman. Aku tidak akan pernah mati. Biksu tua itu memikirkannya. Meski begitu, Fortuna mungkin juga tergelincir. Belum lagi kamu kehilangan energimu sedikit demi sedikit. Itu normal jika Fortuna tidak bisa mendeteksi kematianmu yang akan datang. Zeke bertanya lagi. Saya seorang Marsekal Agung, dan Anda mengatakan bahwa tempat kecil ini adalah tempat peristirahatan terakhir saya. Beku itu menjawab, Anda mungkin telah melupakan hal ini, tetapi Anda ingin dimakamkan di tempat yang tenang setelah Anda meninggal. Itulah yang Anda tulis dalam surat wasiat Anda. Saya pikir ini adalah tempat yang bagus, bukan? Zeke bertanya lagi, kalau begitu, siapa yang menguburku? Biksu tua itu menjawab, tentu saja istri, anak perempuan, dan tentara Anda. Omong kosong T. Zeke membentak, jika aku benar-benar mati, hal pertama yang akan dilakukan prajuritku adalah mencari pembunuhku dan menebas mereka sebagai pembalasan. Mereka tidak akan langsung menguburku. Dia melanjutkan, selain itu, jika ini benar-benar pemakaman saya, Presiden akan menghadirinya sendiri. Dan aku akan diusir dengan kehormatan setinggi mungkin. Tapi prosesi ini sepertinya tidak terlalu terhormat bagiku. Biksu tua itu masih terlihat tenang, tapi sebenarnya dia mulai gugup. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana mempertahankan kebohongannya lagi. Meski begitu, dia mencoba yang terbaik. Penting bagi orang mati untuk beristirahat dengan tenang. Prajuritmu menguburmu dengan cepat sehingga kamu bisa beristirahat. Jangan salahkan mereka. Marsekal Agung. Cek kamu, bajingan. Zeke bisa merasakan biarawan itu menjadi gugup, dan itu membuktikan bahwa dia masih dalam mimpi. Sekali lagi, Zeke mencabik-cabik biksu itu dengan energinya. Aku memperingatkanmu, Pak Tua, jadi dengarkan baik-baik. Sebaiknya kau lari, dan lari cepat, karena aku akan menangkapmu dan memenggal kepalamu segera setelah aku bangun. Aku berjanji padamu. Zeke mengirimkan gelombang energi lain ke prosesi pemakaman. Setelah melakukan kontak, prosesi menghilang, dan semua orang pergi.
Semuanya menjadi sunyi, tapi Zeke masih belum bangun. Dia masih terjebak dalam mimpi. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan diri dari jebakan. Zeke mengutuk diam-diam. Orang tua itu membuat mimpi ini terlalu nyata. Terlalu sulit bagiku untuk melepaskannya saat ini. Jika aku terjebak dalam mimpi ini, aku sama saja sudah mati di dunia nyata. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Zeke mulai gelisah. Pada saat yang sama, biksu tua itu muncul lagi. Dia memuji, kamu secerdas yang mereka katakan, Great Marshal. Aku tidak berharap kamu melihat melalui kutukan mimpi burukku. Tapi jadi, bagaimana jika kamu melakukannya? Dengan keadaanmu sekarang, itu masih akan membawamu pada setidaknya 1 tahun untuk membebaskan diri dari mantra yang saya berikan. Dan dengan Anda keluar dari gambar selama setidaknya 1 tahun.